Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Tangerang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Kiai. Ada serangan dari pihak orientalis tentang surat An-Nisa ayat 141. Baik. Mereka mengatakan saat ini umat Islam dikuasai oleh orang-orang kafir. Berarti Al-Quran tidak benar. Mohon Kiai bisa memberikan penjelasan terkait ayat tersebut. Syukran. Begini ya, surat An-Nisa ayat 41, saya bacakan terjemahnya saja. Atau gini Ustaz, ini aja catatan saya. Tolong terjemahnya saja, nanti saya terangkan ya. Ini Ustaz, sampai sini aja ya, tanpa ya. Tanpa bahasa Arabnya ini. Ya, coba ada situ. Ini bawah. Silakan. Terjemahnya yang dimaksud. Arti surat An-Nisa ayat 141 Yang ditanyakan, yaitu orang-orang munafik yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka munafik berkata, bukankah kami turut berperang beserta kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan atau kemenangan, mereka munafik itu berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan atau kemenangan surga di antara kamu di hari kiamat. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Kelak di akhirat, bahkan sampai sekarang juga umat Islam tidak musnah. baik. Jadi begini, ini ayatnya bukan seperti yang ditanyakan tadi. Bukan, itu kan katanya umat Islam dijamin tidak akan kalah dari orang kafir. Ya, kok sekarang banyak kalah? Itu salah pertanyaannya, menurut saya gitu. Sebenarnya ayat ini menerangkan orang tentang masalah orang munafik. Orang munafik itu dulu tak kala umat Islam berperang, ya. Misalnya orang munafik yang ada di kota Madinah gitu ya. Tak kala ada pengumuman, misalnya tanggal 1 Syawal kita penduduk Madinah akan perang menurut penduduk melawan penduduk Mekah, kafir Quraisy misalnya waktu itu. Ya dah. Itu orang munafik yang ada di dalam kota Madinah. Itu takut mereka. Waduh, kalau saya ikut perang nanti di sana di orang-orang kafir Quraisy banyak saudara-saudara saya. Itu ya, namanya munafik. Tapi kalau saya tidak ikut perang nanti saya dimusuhi di sini. Jadi gimana enaknya? Sudahlah, wait and see katanya. Istilahnya wait and see dia, menunggu dan melihat. Itu orang munafik sukanya. Sudah, kemudian terjadi peperangan. Nah, kalau terjadi peperangan, kalau yang perang itu yang menang orang muslim, maka mereka ingin ikut bersorak alhamdulillah karena menampakkan keislaman. Ya, padahal mereka tidak berangkat perang. Ada aja alasannya. Ayo kita perang, berangkat. Aduh, saya capek, saya habis macul. Aduh, gini, di mana ini anak saya sakit. Oh, begini. Walhasil tidak berangkat perang deh. Itu orang munafik. Jelas? Tatkala umat Islam menang, terus pembagian pampasan perang, maka orang munafik itu ikut. Saya ikut dong, saya kan ikut mendoakan kemarin, saya ikut ini, saya ikut menatakan sandal, saya ikut ini kemarin itu. Begitu itu sifatnya orang munafik. Tapi andai kata orang kafir, orang kafir yang menang, ya padahal ini kan orang kafir penduduk Mekah, ini munafik penduduk Madinah. Maka orang munafik penduduk Madinah mengatakan, orang kafir Quraisy, sesungguhnya kami ini bersama engkau. Karena itu kemarin kami kan sengaja itu nggak ngikut peperangan itu biar kekuatan Nabi Muhammad dan bala bantuannya tidak begitu banyak. Kalau kami ikut ada tambahan 100, kami sengaja males-malesan. Jadi sokongan kami itu kata kepada kalian hai orang kafir Quraisy itu adalah kami tidak ikut perang. Ya, karena itu kalau kalian menang, ya maka kalau ada pembagian pampasan perang kami juga harus dapat. Karena kami memang sengaja. Itu caranya orang munafik. Jadi kalau ketemu sama orang-orang kafir, sudah mereka seakan-akan berteman dengan orang-orang kafir, bersama orang-orang kafir karena ada kepentingan. Kalau ketemu dengan umat Islam, seakan-akan mereka muslim. Begitu maksudnya. Ini diungkap dalam ayat ini. Itu mereka orang-orang munafik itu besok fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu besok di neraka jahanam paling
dalam-dalamnya ini ya, darkil aswal ya, paling dalam-dalamnya apa? Dari api neraka. Ya, sudah. Kemudian di situ ayat mengatakan kelak orang-orang Islam, kelak itu kelak di akhirat maksudnya. Kelak di akhirat umat Islam itu diberi kemenangan. Kalau sudah di akhirat, nggak ada namanya umat Islam itu kalah, nggak ada. Nah, nggak ada umat Islam kalah itu nggak ada. Itulah begitu. Jadi kemenangan besok yang dijanjikan oleh Allah di akhirat bagi yang berperang tadi itu surga. Besok kalian akan membuli orang-orang kafir yang ikut perang dan orang munafik yang ada di neraka. Kamu bulilah. Silakan bully itu. Kapok kamu ya. Dulu kamu diajak perang nggak mau, kamu sekarang di neraka kapokin misalnya begitu kurang lebih ya. Paham? Itu membuli, itu haknya umat Islam. Karena di saat di akhirat nanti orang kafir nggak ada jalan untuk umat Islam, nggak ada. Mau menyerang nggak bisa, membalas komen juga nggak bisa. Bagaimana mau membalas komen di neraka mana sudah ya? Dikobang sama malaikat, disembelih, dipukul dengan batu dan sebagainya kan begitu. Nah itu maksudnya jelas ya. Jadi bukan sekarang ini bagaimana kok sekarang kalah. Padahal kalau kita melihat di dunia itu orang kafir tidak mampu memusnahkan umat Islam. Buktinya kita masih ada kan? Mana musnah? Enggak. Kalaupun misalnya perekonomian dikalahkan, ini sementara. Nanti Mahdi turun, Muslim loh, dihabisi semua itu orang kafir. Jadi bukan berarti ayat ini bohong. Lah yang bohong orang orientalis dan yang tidak paham, yang percaya. Nauzubillah min dzalik. Enggak begitu maksudnya. Kita ini enggak kalah. Kalau kalah gitu, sudah habis. Buktinya umat Islam ada enggak? Banyak. Sekarang di negeri-negeri barat banyak masuk Islam. Gara-gara Covid 19 banyak masuk Islam di barat itu. Ya enggak? Luar biasa. Itulah yang terjadi. Berarti gimana? Apa kalah umat Islam? Enggak. Jelas ya? Tidak bisa dikatakan kalah gitu. Enggak. Sampai sekarang pun belum kalah umat Islam. Dan insya Allah tidak kalah. Selama-lamanya akan ada namanya Islam. Padahal tujuan orang kafir adalah membumi hanguskan full. Mereka menginginkan nggak ada namanya orang Muslim di dunia. Itu tidak mampu mereka. Karena Allah yang akan menjaga umat Islam. Kalau umat Islam sudah nggak ada, kiamat berarti. Ya, kalau andai kata di dunia nggak ada orang Islam, kiamat sudah selesai. Dunia ini selesai. Bukan berarti orang kafir menang, enggak. Saat itu akan terjadi gempa bumi yang luar biasa. Yang disiksa adalah, yang paling sakit adalah orang-orang kafir yang mendapati datangnya hari kiamat itu, yang menyaksikan itu mereka orang kafir-kafir. Tapi kalau sekarang masih banyak orang mengaji, ya kita Muslim kan, menangan kita di sini, alhamdulillah, nggak ada yang namanya kalah itu, betul? Itulah kurang lebih. Jadi ayat tersebut benar, tidak salah. Jelas ya? Lanjut.